Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ikhwan Alfarabi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Angkatan 2025. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas terkait akulturasi terhadap keperdataan di Indonesia. Lebih tepatnya dengan tema akulturasi hukum dan perbedaan hak keperdataan di Indonesia, tantangan dan realitas sosial. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Namun, kekayaan ini tidak hanya tampak pada suku, bahasa, dan agama, tetapi juga pada sistem hukum yang hidup di masyarakat. Hari ini kita akan membahas topik yang jarang mengemuka di ruang publik, tetapi sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu perbedaan akulturasi terhadap hak keperdataan di Indonesia. Apa itu hak keperdataan? Secara sederhananya, hak keperdataan adalah hak-hak pribadi yang melekat pada seseorang sebagai subjek hukum. Misalnya, hak untuk menikah, hak untuk harta warisan, hak atas nama dan status anak, hak untuk melakukan perjanjian. Di Indonesia, hak-hak ini tidak diatur oleh satu kitab hukum saja. Justru disitulah terjadi akulturasi. Percampuran antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat atau yang diadaptasi menjadi KUHP Perdata yang menciptakan perbedaan signifikan dalam cara masyarakat memandang dan menjalankan hak perdata mereka. Mari kita telusuri. Akulturasi hukum di Indonesia berlangsung sejak masa kolonial Belanda memberlakukan KUH Perdata atau BW untuk golongan Eropa. Namun untuk pribumi mereka biarkan berlaku hukum adat. Setelah kemerdekaan, negara mengakui pluralisme hukum ini, termasuk masuknya hukum Islam melalui kompilasi dan jurisprudensi. Akibatnya, satu peristiwa perdata bisa diatur oleh lebih dari satu sistem hukum dengan hasil berbeda. Perbedaan ini terutama terlihat dalam tiga ranah: perkawinan, kewarisan, dan perwalian anak. Contoh konkret pertama, hak waris bagi anak perempuan. Dalam KUH Perdata yang bercorak individualisme, anak laki-laki dan perempuan mendapat bagian sama rata. Namun, dalam hukum kewarisan Islam klasik, anak perempuan mendapat setengah bagian dari anak laki-laki. Sementara, dalam hukum adat patrilineal seperti adat Batak, anak perempuan tidak mendapat harta pusaka tinggi, hanya mendapat harta gonogini orang tua. Akulturasi terjadi ketika keluarga modern mencoba menggabungkan ketiganya, sehingga sering muncul sengketa keluarga di pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Contoh kedua, status anak di luar nikah. Hak keperdataan anak sangat ditentukan oleh sistem mana yang digunakan. Dulu, KUH Perdata hanya mengenal anak sah dari perkawinan resmi. Hukum adat bisa mengakui anak asalkan diakui oleh keluarga. Setelah putusan MK 46-PUU-8 Romawi-2010, terjadilah akulturasi. Anak luar nikah sekarang memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, plus dengan ayah jika ada pengakuan. Ini adalah bentuk pencampuran antara prinsip hukum adat dan perlindungan HAM. Mari kita ambil satu kasus nyata yang sering terjadi di masyarakat Jawa Pesisir. Seorang ayah meninggal dunia. Ia memiliki 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, serta istri. Harta warisannya berupa sawah dan rumah. Jika keluarga itu mengikuti hukum Islam murni, istri mendapat 1/8. Anak perempuan mendapat setengah dari bagian anak laki-laki. Tapi jika mereka mengikuti hukum adat Jawa, harta sering dibagi rata kepada semua ahli waris, atau bahkan anak perempuan mendapat prioritas karena dianggap sebagai penerus perawatan orang tua. Akulturasi yang mendapat prioritas karena dianggap sebagai penerus perawatan orang tua, terhadap yang terjadi adalah banyak keluarga kesepakatan perdamaian di hadapan notaris dengan menggunakan prinsip adat, tetapi tetap mengajukan ke pengadilan agama seolah menggunakan Islam. Ini menunjukkan bahwa masyarakat memilih akulturasi untuk mencapai keadilan subjektif. Contoh lain, hak keperdataan dalam perkawinan beda agama. Secara KUH Perdata, perkawinan harus sah menurut agama masing-masing. Namun di masyarakat, akulturasi sering terjadi dengan melakukan 2 kali pencatatan. Satu di kantor catatan sipil berdasarkan hukum negara, dan satu lagi secara adat atau kepercayaan. Hak keperdataan anak dari perkawinan ini sering menjadi kabur karena 2 sistem tidak sinkron. Akibatnya, anak bisa kehilangan hak nafkah atau hak waris jika terjadi perceraian di kemudian hari.
Perbedaan akulturasi terhadap hak keperdataan bukanlah kelemahan Indonesia, tetapi cermin realitas sosiologis kita. Namun perbedaan ini juga menuntut lebih cerdas dalam memilih posisi hukum masing-masing. Banyak masyarakat awam yang tidak sadar bahwa hak waris anak perempuannya bisa berbeda tergantung ia memilih menggunakan hukum adat, hukum Islam, atau BW di pengadilan. Karena itu, edukasi hukum perdata dasar sangatlah penting. Masyarakat perlu tahu bahwa meskipun hidup dalam akulturasi, mereka memiliki hak memilih tata hukum yang paling adil bagi keluarganya, sepanjang tidak melanggar ketertiban umum. Inilah tantangan sekaligus keunikan sistem keperdataan di Indonesia. Mari kita akui perbedaan ini sebagai kekayaan, namun terus berusaha menyelaraskan dengan nilai keadilan dan kepastian hukum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera.